Selamat pagi, Bapak Ibu Guru dan para siswa yang kasih. Ya, bagaimana kabarnya pagi ini setelah libur gitu ya? Bu Ona mau mengucapkan selamat Paskah untuk kita sekalian. Tetap bersukacita, tetap memiliki pengharapan yang baru ya. Hari ini istimewa, ibadah kita akan diisi dengan webinar dan berharap melalui kesempatan ini kita bisa belajar bersama-sama ya. Mari mengawalinya, kita akan masuk dalam doa. Saya mengundang Pak Ben untuk dapat memimpin kita dalam doa pembukaan. Silakan Pak Ben. Terima kasih Bu Ona. Baik, Bapak Ibu dan anak-anak, kita akan berdoa ya. Kita mohon anugerah Tuhan di dalam hidupan ibadah dan webinar kita. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk kami mendengarkan isi hati Tuhan melalui webinar yang akan disampaikan oleh hamba Engkau, Bapak Samuel Sugiarto, yang akan terus membagikan kami untuk terus mengenal Engkau lebih baik lagi dan kami semakin mengasihi Engkau. Kami percaya Tuhan, hal ini bukan sesuatu yang rutin, yang biasa dilakukan, tetapi sesuatu yang istimewa yang Tuhan akan nyatakan pada setiap kami. Untuk kami semakin hari, semakin bertambah iman kami kepada Tuhan dan kami tidak ragu lagi akan siapa yang kami percayai. Terima kasih Bapak, kiranya Tuhan mengurapi hamba Engkau, Pak Samuel Sugiarto, untuk menyampaikan dengan jelas dan kami bisa menerima dan kami terus dapat termotivasi untuk lebih mengenal Engkau lebih sungguh lagi. Terpujilah nama Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami serahkan semuanya. Amin. Terima kasih Pak Ben. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ken untuk boleh menyampaikan sepatah dua patah kata sambutan. Silakan Pak Ken. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang saya kasihi. Selamat pagi. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk penginjil Samuel Sugiarto ya, yang hari ini berkenan untuk membawakan webinar. Nah, anak-anak dan Bapak Ibu, penginjil Samuel ini juga merupakan alumni ya, alumni pertama dari SMA Kristen Gloria 1 ya, suatu hal yang membanggakan ya. Alumni bisa hadir, juga bisa berbagi ya bersama kita hari ini. Nah, hari ini kita akan mengikuti ya suatu kegiatan yang sangat penting ya, anak-anak dan Bapak Ibu ya. Jadi kalau diibaratkan suatu bangunan ya, nah bangunan yang baik ya, itu diawali dari dasar yang kuat ya, yang betul ya. Jadi hari ini kita akan belajar suatu hal yang penting ya, bahwa pengenalan akan Tuhan itu adalah hal yang mendasar dan memulainya dari situ. Ya. Kemanapun kita melangkah, ketika kita sudah meletakkan dasar yang betul, ya maka kita akan mendapatkan tujuan yang terbaik ya, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kesempatan yang baik bagi anak-anak sekalian. Ya, saya berharap kita bisa mengikuti ya kegiatan webinar ini dengan baik, dengan antusias ya, dengan semangat ya, dan kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat mengikuti webinar untuk kita semua. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Ken untuk kata sambutannya. Nah, anak-anak yang terkasih, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, penginjil Samuel Sugiarto, ini saya ingin perkenalkan, beliau adalah co-founder dari Gerakan Apologetika Indonesia atau API di bawah naungan Grace Alone Ministry. Nah, beliau juga meraih Master of Theology dari STT Saat Malang di tahun 2012. Dan kemudian beliau juga banyak melayani gitu ya di kalangan anak pemuda, remaja, dan bahkan pernah melayani sebagai rohaniwan atau hamba Tuhan di Komisi Remaja Siensin GKA Gloria Surabaya. Nah, pada saat ini beliau melayani sebagai Kepala Pusat Kerohanian Universitas Kristen Petra Surabaya dan masih sangat aktif berkhotbah dan memberikan seminar mengenai apologetika dan preaching. Ya, menarik sekali ya. Nah,
hari ini Pak Samuel atau nanti kita sapa dengan sebutan Kosem gitu ya, nama bekennya ya, yang adalah lulusan SMA Kristen Gloria 1, ini beliau boleh berbagi dengan kita itu sesuatu yang luar biasa dan saya berharap ini memberikan satu motivasi dan juga pemahaman yang lebih baik kepada kita sekalian. Baik, saya ingin menjelaskan tentang rules untuk kita ikuti selama webinar saat ini ya. Silakan tetap menyalakan videonya untuk kita bisa saling melihat dan saling berinteraksi. Kemudian jika ada pertanyaan, seluruh peserta dipersilakan untuk chat ya, chat di box itu. Jika ingin langsung bertanya, nanti akan saya siapkan waktunya. Saya ingin langsung bertanya gitu ya. Nanti saya akan persilahkan di waktu Q&A atau ingin menanyakan melalui chat box, silakan kepada siapa? Langsung direct ke saya ya, ke Bu Ona atau juga ke admin. Tapi sebaiknya langsung ke saya supaya saya bisa langsung kontrol. Kemudian mute ya mic-nya sepanjang acara. Nah, hanya dipersilakan untuk unmute ketika nanti dipersilakan untuk bertanya gitu ya. Setelah kegiatan ini selesai, para siswa diingatkan untuk mengakses Schoology, One Moment with God, untuk kalian menuliskan refleksi pribadi dan juga evaluasi. Ya, baik. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai webinar hari ini. Saya mempersilakan Kosem untuk boleh memaparkan materinya. Silakan. Ya, terima kasih untuk Bu Ona dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dan selamat pagi untuk rekan-rekan siswa Sekolah Gloria. Saya sih kalau khotbah di Sekolah Gloria suka menempatkan diri satu memang sebagai alumni dan juga dan yang kedua adalah sebagai rekan perjalanan ya. Karena saya pernah mengalami apa yang menjadi pengalaman teman-teman. Meskipun pengalaman kita pasti berbeda karena saya tidak pernah dulu waktu jadi siswa itu pakai Zoom seperti ini di zaman itu, bahkan saya belum punya handphone juga. Saya baru punya handphone waktu kuliah gitu ya. Jadi agak berbeda sih. Jadi waktu diingatkan bahwa semua mesti mute all, saya ingat sekali dulu pergumulan ketika ada ibadah itu adalah bagaimana seluruh siswa itu bisa ditenangkan oleh guru-guru gitu ya. Kalau dulu mesti ada selalu guru-guru yang bertugas di belakang, di kursi belakang gitu ya. Lalu kemudian berjaga-jaga kalau ada siswa yang tidur atau siswa yang berbicara, ditegur gitu ya. Kalau sekarang enak, tinggal ditekan mute all, semua akan diam gitu ya. Walaupun di teman-teman bicara, kita semua tidak mendengar satu sama lain. Tapi tidak enaknya karena kita tidak bisa berinteraksi secara langsung. Nah, jadi teman-teman saya berharap kita bisa melakukan sedikit interaksi dengan nanti teman-teman mungkin menuliskan pertanyaan-pertanyaan atau pergumulan-pergumulan terkait dengan tema terlebih dahulu. Ataupun kalau memang nanti ada pertanyaan atau pergumulan yang mungkin di luar tema dari topik kita hari ini, tetapi itu sudah rekan-rekan gumulkan dan rindu untuk mendapatkan jawaban, juga silakan untuk dituliskan. Asalkan tolong jangan berikan saya pertanyaan dari soal kimia ya. Itu nilai terburuk saya pada waktu SMA. Jadi kalau soal kimia saya give up, saya menyerah ya. Sampai sekarang saya masih tidak mengerti gitu. Oke. Nah, kita akan masuk saja ya. Tema kita hari ini adalah mengapa saya harus percaya Tuhan yang tidak bisa dilihat dan sulit untuk dimengerti. Ini merupakan sebuah tema yang menarik. Sekaligus saya harus akui ini tema yang sangat besar untuk kita bahas, apalagi di dalam waktu durasi yang sangat singkat. Sehingga rekan-rekanku saya akan memberikan sebuah disclaimer ya, bahwa kali ini saya tidak akan memberikan jawaban yang tuntas. Jadi kalau masih ada misalnya, kenapa kok cuma jawabannya sampai di situ? Karena memang tidak tuntas. Tetapi ada beberapa prinsip-prinsip pokok yang kemudian saya akan bagikan. Sehingga memang untuk mendalami, kita perlu waktu yang jauh lebih panjang untuk bisa berdiskusi bersama-sama. Dan terkait dengan tema ini, maka sebenarnya kalau kita lihat ya, tema ini punya dua pertanyaan. Yaitu terkait dengan satu, Tuhan yang tidak bisa dilihat, dan dua, Tuhan yang sulit dimengerti. Maka kalau boleh saya kategorikan, sebenarnya kita sedang akan bertanya di dalam dua ranah atau dua area. Yang pertama yaitu tentang bukti keberadaan Tuhan. Apakah memang Tuhan yang kita percayai, atau Tuhan yang kepadanya tadi kita berdoa sebelum kita memulai persekutuan atau memulai ibadah kita ini, apakah memang Tuhan itu ada? Atau jangan-jangan doa kita itu hanya kemudian ya sebuah ucapan
atau bahasa istilah psikologinya adalah sebuah self-talk yang kita lakukan untuk kemudian memberikan sebuah rasa tenang, rasa nyaman di dalam hati setiap kita. Ada atau tidak? Kenapa kita bertanya seperti itu? Karena jujur kita tidak pernah satu orang pun pernah berjumpa dengan Tuhan. Bahkan kalau dikatakan begini, ada orang berkata, saya pernah mendengar suara Tuhan. Sebenarnya itu pun bisa dipertanyakan. Tahu dari mana bahwa itu adalah suara Tuhan? Tahu dari mana? Apakah kamu yakin itu benar-benar suara Tuhan? Atau jangan-jangan itu adalah suara hati kita? Mungkin enggak sih itu suara hati? Oh, sangat mungkin sekali. Atau jangan-jangan itu adalah suara pikiran kita? Andai kata mau dipisahkan. Kalau suara hati mungkin lebih terkait dengan perasaan, suara pikiran mungkin lebih terkait ketika mengingatkan terhadap sesuatu hal yang dianggap kebenaran begitu. Walaupun dua-duanya ini saya percaya menjadi satu bagian ya. Atau bahkan, kalaupun yang percaya dengan adanya setan dan lain sebagainya, tahu dari mana bahwa itu bukan suara si setan. Begitu. Jadi, apa yang membuktikan bahwa Tuhan itu benar-benar ada? Nah, ini isu pertama yang saya percaya ini juga luas sekali, bisa didekati dari banyak area, sehingga nanti saya tidak akan menjawab tuntas, tetapi saya akan memberikan prinsip saja. Dan yang kedua adalah sulit dimengerti. Tuhan itu sulit dimengerti. Dan ketika saya coba cek ya, sebenarnya bagian apa sih dari Tuhan yang sulit dimengerti? Jawabannya adalah semua. Semua. Bahkan termasuk doktrin kasih Allah pun itu sulit. Sehingga saya setuju kalau teman-teman pernah melihat ada satu buku yang dituliskan, yaitu doktrin tentang kasih Allah yang sulit. Mengenal kasih Tuhan itu sulit. Kenapa? Kita mungkin senang ketika dikasihi. Tetapi ketika kita belajar kasih Allah misalnya, kasih Allah itu adalah kasih yang memberikan peraturan. Kita sudah merasa oke lah kita bisa melihat sehari-hari bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang memberikan peraturan seperti orang tua kalau mengasihi saya dikasih peraturan. Tetapi kasih Allah itu juga adalah kasih yang kemudian memberikan kita batasan. Kasih yang kemudian menghukum yang bersalah. Kasih yang kemudian dikatakan bahwa adalah kasih yang rela mengorbankan dirinya. Dan ini bukan suatu hal yang mudah ketika Allah menjadi manusia. Karena tidak pernah ada satu hal pun di dalam dunia ini yang bisa menggambarkan hal tersebut. Sehingga bisa saya katakan bahwa segala sesuatu tentang Tuhan itu sulit sebenarnya. Segala sesuatu tentang Tuhan sulit. Cuman di antara sekian banyak kesulitan yang ada, saya percaya salah satu doktrin atau salah satu pengetahuan tentang Tuhan yang sering kali dianggap paling sulit itu terkait dengan Allah Trinitas atau Allah Tritunggal. Nah, nanti kita juga akan sedikit melihat akan hal ini. Kita akan melihat prinsipnya, bukan melihat secara umum keseluruhan doktrin Allah Tritunggal, tetapi nanti teman-teman bisa kemudian mencoba untuk belajar lebih lanjut terkait hal ini. Oke, saya akan masuk mulai dengan yang pertama, yaitu tentang bukti keberadaan. Tuhan yang tidak bisa dilihat. Nah, rekan-rekanku, ketika dikatakan gini, buktikan sih Tuhan yang kamu percayai. Karena Tuhan yang kamu percayakan Tuhan yang tidak bisa dilihat. Nah, sebenarnya pernyataan ini, bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, adalah pernyataan yang memberikan sebuah tuntutan kepada kita untuk membuktikan Tuhan itu secara langsung. Apa sih pembuktian secara langsung? Yaitu pembuktian yang bisa, paling tidak dikatakan, diuji dengan empiris. Yaitu dilihat, didengar, dikecap, dengan indera pengecap ya, dipegang, gitu ya, dicium. Nah, segala sesuatu yang terkait dengan empiris, sesuatu pengalaman panca indrawi, itu adalah salah satu dari pembuktian langsung. Buktikan kalau Tuhan itu ada dengan cara apa? Misalnya, dengan cara kalau sekarang saya berdoa, minta makanan. Dan kemudian langsung begitu saya amin di depan saya, langsung ada makanan. Nah, sebenarnya itu sudah bukti tidak langsung. Tetapi sifatnya lebih terkesan ajaib. Kalau bukti langsung, itu berarti cuma satu. Yaitu apa? Yaitu Tuhannya yang datang, Tuhannya yang berjumpa dengan kita, kita sekarang melihat Tuhan secara langsung, kita kemudian sekarang bisa memegang Tuhan, kita kemudian bisa ngobrol sama Tuhan secara langsung, nah berarti itu adalah bukti langsung.
Nah, pertanyaan ini memaksudkan bahwa kalau kita tidak punya bukti langsung, berarti Tuhan itu sulit untuk dipercayai, atau yang lebih ekstrim adalah Tuhan itu tidak bisa dan tidak layak untuk dipercayai. Maka di dalam area ini rekan-rekan saya ingin mengatakan bahwa jujur saya percaya sangat sulit untuk kelompok-kelompok teisme. Teisme itu berarti dari dua kata, theos dan isme. Theos itu berarti Tuhan, isme berarti paham, paham yang percaya tentang Tuhan, atau bisa dikatakan sebagai agama. Sangat sulit kelompok-kelompok teisme ini untuk membuktikan Tuhan secara langsung. Sangat sulit. Bahkan saya mau katakan seringkali kita tidak bisa. Di dalam kekristenan saya percaya kita tidak memiliki bukti langsung untuk masa kini. Beda kalau kasusnya misalnya begini. Bagaimana dengan cerita di dalam perjanjian lama? Apakah orang-orang dalam perjanjian lama, contohlah Abraham. Abraham di dalam catatan Alkitab dituliskan, pernah berdiskusi, pernah kemudian melakukan sebuah dialog dengan Tuhan. Buktinya apa? Yaitu ketika Abraham meminta supaya jangan sampai kota Sodom dan Gomora dihukum karena ada Lot keponakannya di sana. Dan Abraham bertanya, masakan sih kalau ada 30 orang benar, apakah engkau akan memusnahkannya? Nah itu dialog Tuhan dengan Abraham, dialog Abraham dengan Tuhan maksud saya, yang di dalam wujud manusia. Tuhan datang di dalam penglihatan, bukan dalam penglihatan, di dalam wujud manusia, tapi bukan secara inkarnasi. Nah, apakah berarti bisa dikatakan Abraham sudah bertemu dengan Tuhan? Jawabannya adalah iya. Berarti apakah Abraham punya bukti langsung tentang Tuhan? Iya, tapi itu kan Abraham, bukan kita. Bagaimana dengan kita yang ada di saat ini? Sebagai orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Maka kita tidak punya bukti langsung. Tetapi saya mau katakan, kita memiliki sangat banyak bukti tak langsung. Kita tidak punya bukti langsung, tetapi kita punya sangat banyak bukti tak langsung. Apa sih bukti tak langsung? Bukti tak langsung itu berarti sumbernya bukan Tuhan langsung. Bukan kita melihat Tuhan, baru kemudian kita percaya, tetapi dengan kita melihat segala sesuatu yang lain, kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan merupakan penjelas terbaik untuk menjelaskan keberadaan sesuatu hal yang lain. Itu bukti tak langsung. Dan kalau ditanya begini, lebih kuat mana sih secara kemampuan menjelaskan? Bukti langsung atau bukti tak langsung? Maka jawabannya adalah dua-duanya sama-sama kuat. Dua-duanya sama-sama kuat. Bahkan cenderung, saya mau katakan, di dalam ranah yang mengandung unsur moralitas. Apa itu ranah yang mengandung unsur moralitas? Berarti ada nilai baik, buruk, ada nilai benar dan salah. Nah ini dua ya. Yang mengandung unsur moralitas itu berarti ada bisa dinilai baik, buruk, bisa dinilai benar dan salah. Biasanya bukti tak langsung akan jauh lebih kuat karena memang bukti langsungnya tidak pernah bisa diberikan. Contohnya begini, kalau kita misalnya ini pada waktu teman-teman SMA, di SMA, ya saya nggak tahu ya apa sudah ada yang berpacaran atau belum. Cuman saya memang harus jujur mengakui, saya punya mantan di SMA, gitu ya, pernah berpacaran pada waktu di SMA. Saya katakan mantan karena itu bukan jadi istri saya pada akhirnya, gitu ya. Nah pada waktu kita itu jatuh cinta, lalu kemudian misalnya saya berkata kepada seorang wanita, aku mencintai kamu. Lalu wajar sekali kalau kemudian sang wanita itu menuntut akan bukti. Saya ingat pada waktu di SMA, sebenarnya SMP dan SMA ya, pada waktu itu di Kupang Indah, saya suka dengan seorang wanita, lalu kemudian wanita itu menuntut bukti, tapi ngomongnya enggak buktikan, bukan. Dia berkata bahwa, oke, mari kita uji cintamu. Kalau kamu betul-betul cinta, kamu akan bersedia bertahan. Tidak langsung mendengarkan jawaban saya, yes or no, tetapi kamu akan kemudian setia menunggu. Itu pembuktian. Ya. Apakah dengan saya setia menunggu, itu kemudian pasti saya mencintai? Jawabannya adalah, ya enggak sih. Tetapi itu kan salah satu wujud pembuktian.
Dan kalau dikatakan setia menunggu sama dengan cinta, enggak, belum tentu. Ada orang yang setia menunggu bukan karena cinta, tapi karena urusan-urusan yang lain. Sehingga di dalam hal ini, inilah bukti tak langsung. Atau misalnya, paling sederhana adalah begini. Kalau kamu cinta aku ya, iya, buktikan dong. Lalu kemudian orang berkata begini, oke, sekarang saya kasih kamu coklat. Di waktu Valentine dikasih coklat. Lalu orang yang disukai, cewek yang disukai ketika terima coklat, dia berkata, aduh, thank you ya, kamu benar-benar sayang aku. Sekarang pertanyaannya adalah begini, apakah cinta itu sama dengan coklat? Sudah jelas jawabannya adalah tidak. Cinta tidak sama dengan coklat. Tetapi kenapa sang wanita atau siapapun lah ini ya, ketika kemudian menerima coklat dari pasangannya atau orang yang dicintai dan orang yang mencintainya, dia bisa merasakan akan cinta orang tersebut. Nah, ini bukan bukti langsung. Kalau ada wanita atau siapapun ya menuntut, buktikan cintamu secara langsung kepada saya. Jangan pakai bukti tidak langsung. Maka jawabannya tidak ada. Tidak ada yang disebut cinta. Tidak ada. Kalau yang disebut bantal dengan tulisan cinta ada. Kaos dengan tulisan cinta ada. Tapi cinta itu tidak bisa dibuktikan secara langsung. Tetapi secara tidak langsung itu bisa dinyatakan. Nah, sehingga teman-teman, mari kita lihat ya, bahwa bukti tidak langsung itu adalah bukti yang kuat, layak untuk kemudian diterima, layak dipercayai sebagai pembuktian dari hal-hal yang ada mengandung sifat unsur moral, baik, buruk, benar, salah. Oke? Nah, di dalam hal ini pertanyaannya, kalau gitu apa buktinya secara tidak langsung bahwa Tuhan itu ada? Nah, teman-teman, kalau teman-teman cari di dalam banyak sumber, ada begitu banyak puluhan. Setidak-tidaknya saya yang pernah baca ya, itu sekitar ada 30-40 pembuktian tak langsung tentang keberadaan Tuhan. Nah, saya cuma ingin pakai satu saja sebagai contoh. Ini loh yang dimaksud pembuktian tidak langsung. Tetapi bukan berarti ini satu-satunya. Dan bukan berarti ini yang paling kuat. Tidak. Ada banyak, dan saya percaya bahwa bukti-bukti tidak langsung, itu kan tidak pernah sifatnya tunggal. Contoh ya, contoh. Kalau ada cowok suka sama cewek, lalu cuma ngasih coklat, apakah si cewek itu langsung percaya bahwa si cowok itu cinta? Saya percaya jawabannya tidak. Bukan karena coklat itu, bukan. Tetapi karena apa? Karena ada coklatnya, ada bunganya, ada perhatiannya, dianterin pulang, diteleponin, gitu kan ya, diperhatikan, ketika sakit dijagai, dibelikan obat, dibelikan bubur, dibelikan macam-macam. Artinya apa? Artinya ini merupakan sebuah kumpulan, bukan cuma satu. Nah, di dalam hal ini saya juga percaya, membuktikan keberadaan Tuhan secara tidak langsung, sebenarnya tidak bisa hanya dengan satu bentuk pembuktian. Tetapi semua bentuk pembuktian itulah yang kemudian kita lihat, kalau demikian banyak bukti-bukti tak langsung, mari kita mencari apa kemungkinan terbaik penjelasan dari semua bukti ini. Nah, disitulah kita melihat Tuhan merupakan penjelasan terbaik. Keberadaan Tuhan menjelaskan terbaik untuk semua fenomena dan fakta yang ada. Nah, apa contohnya? Satu contohnya yaitu adalah saya mau menggunakan bukti kalam kosmologikal atau kalam kosmologikal argument. Apa sih maksudnya kalam kosmologis itu? Sederhananya kira-kira seperti ini. Kalam kosmologis itu percaya atau diungkapkan dengan sebuah pernyataan bahwa segala sesuatu yang ada dan mempunyai titik mula, maka pasti dia punya penyebab atau pencipta. Kalau kita sekarang punya gadget, punya handphone, punya laptop untuk kemudian sekarang kita belajar, apakah dulu barang ini sudah ada? Jawabannya adalah ketika zaman saya waktu masih SMA, bahkan laptop itu sangat jarang sekali orang yang pakai. Orang tuh masih pakai komputer yang gede-gede itu. Dan saya masih ingat dulu di sekolah juga ada komputer itu, dan jumlahnya sangat terbatas untuk pelajaran komputer, gitu ya. Dan itu dipakainya secara bergiliran. Dan saya ingat pada waktu saya SMA, bahkan orang yang punya handphone itu bisa dihitung dengan jari. Gitu. Yang punya handphone itu berarti orang yang setidaknya secara keluarga itu cukup kaya.
Dan handphone dulu belum ada yang touchscreen. Handphone dulu itu kalau jatuh ke lantai sekolah, saya percaya pasti pihak sekolah akan tanya, bukan begini, handphonenya rusak apa enggak? Tanya, tackle-nya rusak apa enggak itu? Ketika handphonenya jatuh itu. Karena apa? Dulu lebih kuat handphonenya daripada sekarang. Kalau sekarang kan handphone jatuh, handphonenya yang pecah. Kalau dulu handphonenya jatuh, tackle-nya yang pecah. Sangat jarang sekali. Begitu ya. Nah, berarti handphone, gadget, gedung sekolah, bahkan sekarang kalau saya sudah ke Kupang Indah gitu ya, saya bahkan tidak bisa lagi mengingat bentuknya yang sekarang karena betul-betul sudah berbeda dan berubah. Saya masih ingat pengalaman saya waktu pertama kali masuk SMP Gloria di Kupang Indah, SMA saya juga di Kupang Indah pada waktu itu, masih menjadi satu bangunan. Itu lapangan parkir sekarang itu dulu adalah lapangan sepak bola. Lalu kemudian sebelah kanannya saya nggak tahu sekarang itu jadi apa ya. Dulu ada kolam renangnya. Nah itu saya percaya waktu itu Bu Ona masih jadi guru TK kalau nggak salah di situ ya. Jadi ada kolam renangnya gitu ya. Sudah berbeda. Bangunan yang ada sekarang dulu tidak ada. Bahkan kita juga dulu pernah tidak ada. Maka itu kenapa kita punya tanggal lahir. Yang itu artinya berarti setiap kita sekarang ada, dulu tidak ada, berarti punya titik awal. Dan semua yang punya titik awal pasti punya penyebab yang menjadikan sesuatu itu ada. Maka bisa ditanya, siapa yang membuat bangunan sekolah Gloria? Siapa yang kemudian membuat handphone ini? Produsennya siapa? Siapa yang kemudian menjadikan kita ada? Tentu jawaban secara teologis Tuhan. Tetapi jawaban yang secara natural kita bisa katakan, ya karena ada papa dan mama saya, maka saya ada. Saya percaya tidak ada satu orang pun di antara kita yang berkata bahwa saya lahir dari batu, karena saya adalah Sun Gokong. Nggak ada kan? Jadi semua kita adalah orang yang punya papa dan mama. Nah, sekarang premis keduanya adalah demikian. Kalau kita sudah melihat premis satunya ini benar dan tepat, maka kita masuk di dalam premis kedua. Dunia ini dan alam semesta ini itu pernah tidak ada. Sekarang ada, tapi dulu pernah tidak ada. Nah, teman-teman, kalau kita akan mempelajari di dalam ilmu sains, memang pernah ada masa di dalam satu kurun waktu di mana para ilmuwan tuh percaya bahwa keberadaan alam semesta ini adalah kekal. Pernah ada teori yang mengungkapkan hal tersebut. Tetapi semakin kekinian, sains sendiri mengakui bahwa semuanya itu ada titik awalnya. Setidak-tidaknya, sains mau mengatakan titik awalnya itu adalah Big Bang. Setidak-tidaknya. Saya tidak mengatakan dan saya tidak langsung berkata setuju dengan adanya teori Big Bang. Tetapi setidak-tidaknya mereka mau berkata bahwa ada titik awal dimulai semuanya, yaitu adalah ledakan besar, yaitu Big Bang. Sehingga ketika para ilmuwan sendiri setuju bahwa asal-muasal segala sesuatunya ini adalah punya titik awal, berarti kalau sekarang kita gabungkan P1 dengan P2, berarti alam semesta, termasuk bumi kita ini, bahkan termasuk kita yang ada di dalamnya ini, kita ini punya titik awal, berarti semua kita ini punya penyebab atau punya pencipta. Dan bukankah kita mengetahui kalau yang disebut penyebab itu berarti sesuatu yang di luar dari yang disebabkan. Tidak mungkin sesuatu itu menyebabkan dirinya sendiri. Sesuatu itu disebabkan oleh pihak yang luar. Dan yang kedua, sesuatu yang menyebabkan pasti lebih besar, lebih kompleks, lebih luar biasa secara kapasitas, secara kemampuan. Dan kalau kita mempertimbangkan di dalam dunia alam semesta ini ada manusia, dan manusia itu mempunyai pribadi, mempunyai roh, berarti yang menciptakan juga harus punya pribadi atau punya roh. Dan kalau sekarang kita melihat kesimpulannya, penyebab itu di luar dari ciptaan, berarti bukan di dalam dunia ini, bukan di dalam ciptaan, dan dia lebih berkuasa, dia lebih kompleks, dan dia berpribadi. Nah, bukankah ciri-ciri ini merujuk kepada satu, yaitu Tuhan. Sehingga dengan keberadaan dunia ini, kita melihat
bahwa Tuhan itu ada. Tuhan merupakan penjelasan yang terbaik dari keberadaan dunia ini. Sekali lagi ya, Tuhan penjelasan terbaik dari keberadaan dunia ini. Dan ini salah satu yang kita bisa tindak lanjuti dengan misalnya teori intelligent design, bahwa semuanya itu ada, teratur, kemudian semuanya itu punya fungsi, dan kalau itu teratur, dan punya fungsi, pasti itu bukan sembarangan terjadi. Itu tidak bisa kemudian hanya sekedar ada pasir, lalu kemudian tiba-tiba menjadi sebuah istana pasir di tepi pantai. Kalau kita melihat ada istana pasir di tepi pantai, dia ada, dia indah, dia punya fungsi, punya bentuk, punya struktur tertentu, berarti ada sang desainernya. Ada orang di pantai yang kemudian mendesainnya. Tidak pernah angin bertiup muter jadi istana pasir. Kita tidak mempercayai itu di dalam kehidupan fakta realitas sehari-hari. Maka demikian juga ketika kita melihat ada manusia yang begitu kompleksnya, alam semesta yang begitu kompleksnya, sangat tidak masuk akal kalau kita berkata sekedar kebetulan semua ini terjadi. Yang lebih masuk akal adalah ketika ada sang desainer yang merancangkan semua hal tersebut. Nah, ini adalah bukti-bukti yang kita bisa cari, yang kita bisa lihat dari keberadaan yang ada, segala sesuatu yang ada. Baik yang nampak, termasuk yang tidak nampak, keberadaan moralitas, keberadaan intelijensia, keindahan, sesuatu hal yang mungkin bagi orang itu abstrak. Semua yang ada itu bisa ada. Dan bisa dijelaskan dengan baik ketika kita percaya Tuhan itu ada. Sehingga dengan demikian, bukti keberadaan Tuhan banyak di area yang tak langsung. Ini yang pertama. Lalu berikutnya sekarang kita masuk di dalam topik yang kedua, yaitu tentang Allah Trinitas, gitu ya, tentang sesuatu hal Allah yang sulit untuk dimengerti. Biasanya Allah yang sulit dimengerti ini selain Trinitas adalah penderitaan. Cuman kali ini saya tidak memasukkan tentang problem of pain atau penderitaan, tapi kalau nanti teman-teman mau tanyakan bisa ditanyakan di dalam waktu diskusi kita ya. Sulit dipahami. Allah itu sulit dipahami. Saya akan menjawab dengan jawaban sangat singkatnya begini. Wajar dan masuk akal. Saya ulangi ya. Wajar dan masuk akal. Kalau sampai Allah, yang namanya pencipta, yang tadi kita lihat, ciri-cirinya itu bahkan lebih kompleks, lebih sempurna daripada kita. Gitu ya. Karena dia yang menciptakan kita. Lalu kita yang lebih terbatas, kita yang lebih tidak berdaya, kita yang butuh sumber, gitu ya, untuk kita mengenal sesuatu butuh sumber, sementara Allah adalah sumber itu. Kita ini kalau bisa sampai mengenali Allah dengan mudah, maka kemungkinannya cuma dua. Satu, yang kita kenali itu bukan Allah. Sekali lagi ya, kalau kita bisa mengenali Allah, dan kita bisa berkata gini, gampang ya ternyata Allah itu ya. Ternyata cuma begitu toh ya. Berarti itu bukan Allah. Karena kalau Allah sangat wajar kalau kita tuh berkata sulit ya dipahami. Terlalu tinggi pengetahuan itu. Oke? Dan yang kedua kemungkinannya kalau kita bisa memahami Allah dengan mudah. Jangan-jangan kita adalah the God of the God. Allahnya Allah. Karena tidak mungkin kita secara yang terbatas memahami yang lebih kompleks. Sederhananya adalah begini. Bahkan ini kalaupun setara ya, ini sekali lagi, semua ilustrasi itu sangat terbatas di dalam menjelaskan tentang Allah. Tetapi setidak-tidaknya ini bisa menggambarkan satu area saja. Yang namanya anak kecil dengan orang dewasa. Kita semua pernah mengalami fase-fase itu. Dari anak kecil, kemudian menjadi orang dewasa. Dan mungkin sekarang kita bisa masih mungkin punya adik, begitu ya. Bagi yang teman-teman siswa, ataupun bapak ibu guru mungkin punya anak. Saya sendiri sudah punya 2 orang putri. Dan ketika saya lihat anak saya, pikiran mereka sangat terbatas. Kalau mikirin A, ya A. Dan mereka tidak tahu banyak hal yang lain. Misalnya contoh, ketika mereka mau mengambil barang, mereka cuma tahu ambil ya ambil. Tapi mereka nggak tahu ketika diambil ini dampaknya apa kepada barang-barang yang lain. Mereka nggak memikirkan sejauh itu. Ambil ya asal ambil. Sehingga kadang-kadang mengambil barang dan kemudian merobohkan yang lain. Yang diambil 1, yang dijatuhkan 10. Bisa jadi terjadi kemungkinan seperti itu. Karena apa?
Karena cara pikirnya masih terbatas. Dibandingkan dengan cara pikir orang dewasa yang semakin kompleks, yang memikirkan banyak dimensi dan banyak area. Nah, sehingga di dalam hal inilah saya percaya sangat wajar. Bahkan di dalam fakta yang kita bisa lihat, yang kecil sama yang besar, walaupun sama-sama naturnya manusia, tetap punya derajat dan kualitas yang berbeda. Apalagi kalau kita sudah berbicara antar makhluk, yang satu manusia dan yang satu Tuhan. Sangat wajar yang terbatas sulit memahami daripada yang tak terbatas tersebut. Tetapi sulit dipahami bukan berarti salah. Nah, kadang-kadang orang berkata gini, wah ini sulit ini, pasti ini salah. Enggak tentu sih. Enggak tentu. Sulit belum tentu salah. Kadang-kadang salah itu juga enggak sulit kok. Salah juga enggak sulit. Enggak semua kesalahan itu sulit dilihat. Walaupun saya harus mengakui, ada kesalahan-kesalahan tertentu yang sulit untuk dilihat. Tetapi ada kesalahan-kesalahan tertentu yang sangat mudah untuk dilihat. Sehingga salah dan sulit ini dua kategori hal yang berbeda dan tidak boleh disamakan. Nah, saya menduga orang yang berkata Allah itu sulit dipahami. Sudahlah, enggak usah percaya Allah. Maka sebenarnya di dalam pemikirannya, di dalam logikanya, terjadi sebuah lompatan. Yaitu kalau sulit, maka dia salah. Enggak perlu dipahami. Harusnya kalau kita percaya bahwa ini sulit, tetapi ini benar, maka orang akan tetap ngotot untuk belajar. Orang akan tetap ngotot untuk kemudian mencari tahu dan dia tidak akan menyerah. Oke? Kalau sesuatu itu dipercaya sebagai kebenaran. Jangankan itu masuk di dalam wilayah moral benar dan salah. Tetapi kalau kita melihat ya, ketika main game, ini kan sebagian teman-teman pasti main game ya, entah PUBG, entah ML, entah yang lain ya. Saya sendiri bukan gamer saya enggak suka model-model seperti itu gitu ya. Tetapi kalau kita tuh mengalami kesulitan di dalam kita bermain game, enggak ada di antara kita berkata kemudian setelah sekali coba, dua kali coba sulit, terus kita taruh dan kata udah game ini enggak masuk akal. Kita akan tertantang untuk coba lagi. Bahkan anak saya yang saya enggak pernah ajari, dia itu bisa kemudian main game dan kemudian dia bisa menyelesaikan dan saya tanya, kamu kok bisa menyelesaikan game ini? Dia tersenyum dan berkata, iya belajar dari YouTube ya. Sekarang nampaknya semua kunci jawaban ada di YouTube ya. Jangan-jangan kalau teman-teman ujian nanti coba aja ketik di YouTube. Siapa tahu muncul juga jawabannya ya. Nah ini harusnya membuat Bapak Ibu guru nih lebih tertantang ya, membuat soalnya tidak boleh yang umum-umum. Nanti jawabannya jangan-jangan sudah ada di YouTube. Dia bilang, iya saya cuma lihat di YouTube aja. Dan sudah ada jalan keluar. Saya tanya, apakah kamu langsung lihat di YouTube? Ya enggak sih. Waktu coba kok sulit. Tapi saya percaya ada, maka saya cari jawabannya. Nah, bagi saya itu prinsipnya. Sulit, tapi kalau kita tahu itu adalah sebuah hal yang benar, kita tidak akan stop, tapi kita akan terus mencoba untuk belajar. Kesulitan memahami Allah Trinitas atau Tritunggal itu disebabkan karena apa sih? Satu, karena keterbatasan kita sebagai manusia. Dan untuk hal ini saya langsung cepat saja, yaitu akan berbicara tentang ilustrasi yang digunakan oleh C.S. Lewis, yang kita tahu sebagai penulis dari beberapa buku ya, seperti Chronicles of Narnia, novel yang kemudian sudah di layar lebarkan, tapi seingat saya kok belum semua serinya di layar lebarkan ya. Nah ini penulisnya, dia seorang mantan ateis agnostik ya, yang kemudian dia melakukan dialog dengan rekan-rekannya. Salah satu rekannya itu adalah J.R.R. Tolkien. Nah, J.R.R. Tolkien ini salah satu orang yang berkontribusi di dalam hidupnya C.S. Lewis, sehingga membuat dia kemudian belajar mengenal tentang Tuhan. Nah, ketika berbicara tentang Trinitas, C.S. Lewis itu memberikan ilustrasi ini. Nah, ilustrasi ini sekali lagi ya, ilustrasi yang perlu kita imajinasikan. Oke. Nah, di sini sudah saya berikan gambar ya, ada garis. Yang ini semoga terlihat ini adalah persegi, dan yang ini adalah kubus. C.S. Lewis mau mengatakan begini, garis itu andai kata garis itu seperti manusia. Dia sekolah sampai lulusan PhD terbaik sedunianya garis. Maka garis itu hanya akan membaca segala sesuatu sebagai garis. Maka ketika garis melihat persegi, maka garis akan berkata begini,
oh kamu itu adalah 4 aku. Kok bisa? 1, 2, 3, 4. Kamu adalah 4 garis. Garis bisa membacanya di dalam kacamata garis. Maka persegi akan menjawab, oh benar, aku adalah 4 garis. Tetapi di dalam sebuah rangkaian tertutup dan menjadi 1 persegi. Paham ya? Jadi 4 garis di dalam rangkaian tertutup menjadi 1 bangun tertentu, yaitu persegi. 2 dimensi. Nah, ketika garis berkata, aku itu 1 persegi, garis itu pusing dan berkata, maksudmu apa tuh? Tidak paham aku. Tidak ngerti. Kamu tuh ya 4 garis. Dan yang perseginya bilang gini, loh ya benar, aku ini 4 garis. Tapi aku ini 4 garis yang tertutup dan jadi 1 persegi. Si garis tidak paham. Okay? Tapi persegi paham. Karena dia adalah persegi. Dan persegi itu akan membaca segala sesuatu dalam sudut pandang persegi. Maka ketika persegi melihat garis, dia bisa berkata, kamu itu cuma sebagian dari aku. Kan aku terdiri dari 4 garis. Kamu cuma sebagian dari aku saja. Itu bisa terbaca dengan mudah. Persegi bisa mengenal utuh si garis. Tetapi ketika persegi mencoba mengenali kubus, bangun ruang, maka di dalam hal ini persegi akan berkata, kamu itu 6 aku. Depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Kamu itu adalah 6 persegi. Dan si kubus akan berkata, benar, aku terdiri dari 6 persegi. Tetapi aku ini menjadi rangkaian tertutup, menjadi bangun 3 dimensi, yaitu menjadi 1 kubus. Dan persegi ini tidak bisa memahami. Kok bisa kamu itu 1? Kamu itu 6. Loh ya benar, 6 persegi, tetapi aku ini adalah 1 kubus. Nah, persegi tidak paham. Karena persegi, sepandai-pandainya persegi, persegi akan membaca segala sesuatu dari kacamatanya persegi. Sehingga di sini persegi tidak mengerti istilah kubus itu istilah seperti apa. Nah, C.S. Lewis menggunakan ilustrasi ini untuk menjelaskan tentang keterbatasan manusia. Mengenali Allah Tritunggal, yaitu Allahnya 1, 3 pribadi. Allah yang 1 hakikat. Tetapi punya 3 pribadi yang berbeda-beda, tetapi bukan 3 Allah, tetapi 1 Allah. Kalau ini dipecah-pecah, ada 1 Allah, mungkin kita bisa berkata, saya paham. Ada 3 pribadi, kita paham. Kenapa? Masing-masing kita punya pribadi. Saya punya pribadi, ya. Pak Ben punya pribadi, Bu Ona punya pribadi, berbeda-beda. Sehingga bisa ketika kita dikatakan ada 3 pribadi, kita bisa paham. Oke, saya paham ada 3 pribadi. Kenapa? Di dunia ini ada sekian ratus juta orang. Sehingga saya paham ada ratusan juta pribadi, saya paham. Tapi ketika dikatakan gini, oke ya paham ya. Sekarang yang banyak itu, yang 3, sebut aja 3, enggak usah jutaan, 3 itu. Yang 3 itu adalah 1. Maka di otak kita itu akan langsung, maksudnya apa sih? Kita enggak bisa mempunyai sebuah gambaran yang jelas. Sama seperti kalau saya katakan sekarang, bayangkan burger. Maka semua kita akan bisa membayangkan burger walaupun mereknya mungkin beda-beda. Yang satu mungkin tulisannya M, yang satu mungkin tulisannya BK, yang satu mungkin tulisannya ya apapun lah. Saya lupa jenis-jenisnya apapun ya. Kita bisa membayangkan merek yang berbeda, tapi kita bisa membayangkan dengan jelas burger. Tapi begitu bayangkan Allah itu 1 hakikat. 3 pribadi. 3-tiganya berbeda satu sama lain. Tetapi bukan 3 Allah, tetapi 1 Allah. Langsung di otak kita itu kayak tidak ada gambaran apapun. Nah, kenapa bisa demikian? Karena memang kita terbatas di dalam cara baca kita. Kita selalu membaca di dalam cara baca kita sebagai manusia. Sehingga tidak heran tadi yang tadi saya katakan, 3 pribadi, kita bisa memahami itu kenapa? Karena kita membaca dari cara baca manusia. Pribadi 1, pribadi 2, pribadi 3. Cara baca itu cara baca manusia. Ada 1 Allah, ya gampang. Seperti saya punya handphone 1. Nah ini kan 1. Ya kita bisa paham, 1 bisa paham. Tapi begitu digabung 1 Allah, 3 pribadi, di dalam otak kita nggak bisa muncul apa-apa. Dan kalau ditanya gini, oke, kasih ilustrasi deh. Nggak ada ilustrasi yang bisa menjelaskan secara sempurna.
Tidak ada satupun ilustrasi yang bisa menjelaskan secara sempurna tentang alat Tritunggal. Semua punya keterbatasan. Bisa ada ilustrasi yang menjelaskan area-area tertentu. Sebagai contoh, bagaimana sih menjelaskan bahwa 1 dan 3 ini bukanlah sesuatu hal yang bertentangan? Ya sederhananya adalah begini. Misalnya contoh, ada satu keluarga, ada 3 anggota. Nah, kita bisa paham, oh ya, mudeng. Ada satu keluarga, isinya ada 3 anggota. Tapi apakah ilustrasi ini menjelaskan secara tepat tentang alat Tritunggal? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena ayah, 3 anggota itu apa sih? Ayah, ibu, anak. Oke, 3 anggota. Apakah ayah sama dengan keluarga? Jawabannya tidak. Ayah adalah anggota keluarga. Sementara Alkitab berkata, Bapa itu adalah Allah. Bukan Bapa adalah anggota dari serikat kealahan. Bukan. Bapa itu adalah Allah. Anak itu adalah Allah. Roh Kudus itu adalah Allah. Bukan anggota. Sehingga di dalam hal ini, ilustrasi ini lemah di dalam aspek tersebut. Tapi ada ilustrasi-ilustrasi tertentu yang salah menggambarkan dan sesat. Contohnya misalnya ilustrasi yang paling umum dipakai. Saya Samuel Sugiarto, kalau di rumah jadi ayah, kalau di dalam kampus jadi dosen, kalau diundang pergi ke gereja, saya jadi penginjil. Nah, ini 1 Allah, 3 pribadi, sama seperti itu. Nah, ini salah dan sesat. Kenapa? Karena ini pribadinya 1, cuman fungsinya 3. Allah bukan berfungsi menjadi 3 hal. Allah itu 3 pribadi. Sehingga di dalam hal ini tidak ada satu ilustrasi pun yang sempurna menggambarkan. Dan itu mempersulit kita. Karena seringkali kalau kita tuh mau belajar sesuatu hal yang sulit, kita tuh pasti dikasih perumpamaan. Kita tuh pasti diberikan sebuah contoh. Nah, di dalam hal inilah kenapa kita tuh sulit memahami tentang Allah Trinitas. Nah, sebagai penutup, karena waktu ya, sebagai penutup, aplikasinya, saya ingin mengatakan demikian. Teman-teman, beriman itu memang tidak boleh asal pilih. Jadi dari apa yang kita pelajari bahwa Allah itu kok nggak bisa dilihat ya, buktinya apa? Lalu Allah itu kok kemudian sulit dipahami ya? Saya mau katakan bahwa betul. Maka itu kenapa kok kita tidak boleh asal pilih. Tidak boleh asal pilih. Artinya apa? Tidak boleh kita itu beriman dengan buta. Ya wes lah, pokoknya katanya Kristen yang paling benar, ya sudahlah, aku percaya Kristen. Ya sudahlah, aku percaya Kristen karena orang tuaku juga orang Kristen. No, itu adalah dasar yang salah untuk kemudian kita meletakkan iman kepercayaan kita. Ingat, orang tua kita pun bisa salah. Pendeta di gereja pun juga bisa salah. Guru-guru juga bisa salah. Sehingga kita tidak boleh mendasarkan dari hal-hal yang bisa salah tanpa ada kepastian. Kita tidak boleh beriman secara buta, tidak boleh asal pilih. Tetapi juga bukan berarti iman itu tanpa misteri. Kalau kita itu menunggu, saya menunggu jelas semuanya, baru saya mau percaya. Maka kita tidak akan pernah bisa hidup di dalam dunia ini. Nggak akan pernah bisa hidup. Ya contoh sekali lagi paling sederhana adalah kalau kita jatuh cinta. Bisa enggak sih kita memastikan 100% bahwa orang yang kita cintai itu ketika dia berkata dia juga mencintai kita, apakah pasti bahwa dia tidak akan berubah cintanya? Enggak ada yang bisa memastikan, bukan? Sehingga kalau kita butuh kepastian yang 100% tanpa ada kemungkinan cacat dan gagal, maka sebenarnya tidak pernah ada hal di dalam dunia ini yang bisa menjamin akan hal tersebut. Kejelasan yang kita perlukan di dalam area iman itu adalah kejelasan yang begini loh. Hanya perlu bisa menjawab semua keberatan yang ada dan menjadi penjelasan yang terbaik. Maka istilahnya adalah beyond reasonable doubt. Kalau sudah mengatasi semua keraguan-raguan yang ada, meskipun misalnya gini, tapi tetap ada enggak kemungkinan untuk salah? Ya tetap ada. Tapi sudah menjawab semua keberatan-keberatan yang bisa ditanyakan, bisa dijawab dengan logis, dengan tepat. Maka di waktu itulah kita bisa berkata, itu saya bisa yakini sebagai kepercayaan saya. Oke? Karena tidak ada hal di dalam wilayah moral yang bisa dibuktikan secara pasti. Tidak ada yang bisa no doubt at all. Tidak ada. Di dalam wilayah moral ya, tidak ada yang no doubt at all. Kalau di dalam wilayah matematis, saya masih membuka ruang hal tersebut. Walaupun itu debatable juga. Tetapi di dalam wilayah moral,
no doubt at all itu sesuatu hal yang mustahil untuk didapatkan. Sehingga iman kita didasarkan dari apa? Kemungkinan terbaik. Kalau penjelasan-penjelasannya masuk akal, semua keberatan-keberatan bisa dijawab dengan tuntas dan baik. Oke, maka kita bisa berkata, saya cukup dalam hal tersebut. Dan yang terakhir, dasar utama keyakinan Kristen bukan terletak pada logika. Jadi setelah saya menjelaskan ini, teman-teman jangan salah mengerti saya. Bukan berarti saya berkata, oh kalau gitu logika yang paling penting ya. Bukan. Bukan logika yang menjadi dasar utama keyakinan kita. Tetapi yaitu kepada Yesus Kristus yang sudah datang di dalam dunia. Jadi unsur historisitasnya ada. Bisa dipelajari secara historis, bisa diuji secara historis. Oke. Dan dia sudah mati. Kematiannya bisa dicek secara historis juga. Dan dia bangkit dengan berbagai macam bukti-bukti yang ada. Itulah yang menjadi dasar keyakinan kenapa saya tetap menjadi seorang teis, bahkan Christian Theism, orang yang percaya kepada kekristenan. Bukan karena pikiran saya mengatakan ini yang benar, tetapi karena Kristus Tuhan yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan di dalam sejarah manusia, membuktikan dirinya sebagai Tuhan, sudah mati dan kemudian bangkit. Dan semua itu fakta, realita, jelas, teruji. Dan itulah yang kemudian membuat saya percaya dan tetap percaya kepada dia. Iman saya diberikan berdasarkan anugerah. Tetapi anugerah itu menuntun saya melihat bukti-bukti dari iman saya dari data-data sejarah dan logika. Jadi dari sini iman Kristen itu bukan cuma terbukti sebagai sesuatu hal yang masuk akal, tetapi juga sesuatu hal yang relevan. Secara historis dia korespondensi, secara logikal dia koheren, tidak ada pertentangan apapun, sehingga disitulah kita bisa melihat bukti dasar-dasar dari iman kita. Saya akan berhenti sampai di sini. Silakan kalau ada rekan-rekan yang mungkin ingin bertanya jawab. Terima kasih. Terima kasih, Kosem, untuk penjelasannya. Menarik sekali ya. Kita memang sulit memahami Allah karena dia adalah pencipta kita gitu, dengan segala keterbatasan kita sebagai ciptaannya gitu ya. Tapi pagi ini kita diizinkan gitu ya untuk kita bisa mengenal dengan segala keterbatasan itu, kita sedikit mengenal dia. Nah, Kosem, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Pertama ini dari Christopher Marpaung ya. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadikan pandangan kalam kosmologis kekristenan lebih benar daripada pandangan kosmologis lainnya? Silakan, Kosem. Ya, terima kasih. Di dalam hal ini, saya percaya bahwa pembuktian keberadaan Allah itu merupakan sebuah wahyu umum. Wahyu umum. Di dalam hal ini, saya percaya bahwa tidak lebih benar. Jadi ketika saya menggunakan kata kalam cosmological argument, bagaimana dengan kosmologis-kosmologis lain yang diungkapkan oleh pandangan-pandangan lain? Bagi saya sama kuatnya. Pembuktiannya sama kuatnya. Karena di dalam hal ini adalah pembuktian ranah umum. Bahkan termasuk Alkitab mengatakan sendiri bahwa keberadaan Allah bisa dipelajari melalui alam ciptaan dengan melihat. Bisa dirasakan di dalam hati. Sehingga saya tidak merasa bahwa penjelasan orang Kristen atau dengan istilah-istilah Kristen itu akan lebih tepat dan lebih benar. Khusus untuk pembuktian keberadaan Allah. Tapi kalau mau membuktikan tentang keilahian Yesus Kristus dan kawan-kawan yang lain yang sangat spesifik terkait dengan wahyu umum, jelas kita punya dasar-dasar yang lain ya. Tapi kalau untuk hal ini saya mau katakan sama sih, tidak ada perbedaannya. Karena sama-sama punya tujuan satu, yaitu membuktikan keberadaan Tuhan jauh lebih masuk akal daripada tidak ada Tuhan. Jadi kalam kosmologis itu sifatnya netral ya, Sam ya? Bahwa bukan netral ya, bukan netral. Tapi dalam pengertian adalah semua pembuktian keberadaan Allah itu punya bobot yang sama. Tidak ada yang lebih, maksudnya gini, yang ini adalah lebih mengungkapkan kebenaran tentang kekristenan dibandingkan yang lain. Karena di dalam ranah ini bahkan kita, contohnya tadi ya, saya gunakan kalam cosmological, dengan membuktikan bahwa Tuhan itu ada, dengan membuktikan bahwa ada penyebab itu lebih besar, penyebab itu lebih kompleks, penyebab itu punya pribadi, itu tidak langsung menjurus pada Allahnya orang Kristen. Itu masih kepada ranah teisme. Begitu. Nah, kalau belajar apologetika, nah ini mungkin refresh Bu Ona juga kan pernah ikut gitu ya. Ini disebut tahap 2 steps gitu ya, classical apologetics 2 step. Jadi membuktikan dulu kepada teismenya,
baru setelah berhasil, baru kita masuk pada Christian Theism. Begitu. Jadi dalam hal ini bukan netral ya. Kalau netral itu kan berarti tidak punya poin ya. Tapi maksudnya poinnya sama kuatnya dengan begitu. Itu sama kuatnya. Tidak ada perbedaan. Oke, thank you. Jadi ini membuktikan bahwa Allah ada ya. Baru step berikutnya kita mencoba untuk mengenal bahwa Allah seperti apa begitu ya. Itu step berikutnya begitu ya, Coach Sam ya. Oke, Coach Sam, ini ada pertanyaan berikutnya. Mengingat kenyataan bahwa kita ini tidak bisa mengenal atau memahami Allah dengan sempurna, apakah kita harus menyerah untuk memahami Dia gitu ya? Jadi sampai sebatas apa kita itu dalam keterbatasan kita bisa berusaha untuk memahami atau mengenal Allah? Silakan, Coach Sam. Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih yang bertanya. Jadi kalau ditanya, memang kita terbatas, tetapi Allah yang mau menyatakan dirinya kepada kita. Nah ini kalau dalam area ini, saya langsung mengatakan ini sangat spesifik kekristenan. Karena di dalam kekristenan kita percaya, kita itu bukan yang mau mengenal Allah. Tapi Allah itu yang mau memperkenalkan diri kepada kita. Sehingga sang inisiator itu adalah Tuhan, dan bukan kita. Sehingga ketika inisiatornya itu adalah Tuhan, disitulah Tuhan itu akan menyediakan banyak hal untuk menolong kita bisa belajar mengenal tentang siapakah Dia. Dan jangan lupa, kalau ini kembali kepada ilustrasinya C.S. Lewis yang tadi, maka kita melihat ya, Allah itu anggap aja kubus. Ini dianggap loh ya, anggap aja kubus. Maka ketika kubus itu mau kemudian si persegi ini memahami, kubus bisa menjelaskan dengan berbagai macam cara, termasuk dari cara pikirnya persegi. Oke, sehingga di dalam hal ini itulah yang Allah kerjakan. Maka itu kenapa Allah menyatakan kalau kita membaca di dalam Alkitab, sifatnya progresif, pelan-pelan. Kenapa sih kok pelan-pelan? Kenapa sih Allah itu kok tidak mau menjelaskan tuntas langsung sekali saknyet gitu loh, itu bahasa Jawa gitu ya. Sekali tek gitu ya langsung semuanya jelas gitu loh. Ya jawabannya gini loh, bukannya Allah tidak mau, bukannya Allah tidak bisa, kitanya nggak sanggup. Begitu Allah jelaskan gini, bayangkan ya, Allah itu langsung menjelaskan ini. Oke, webinar kali ini, nanti Gloria tidak perlu undang lagi pembicara, Allah sendiri akan memimpin webinarnya ya. Lalu kemudian Allah akan bikin session, gitu ya, 1 jam penjelasan tentang siapakah Allah. Lalu Allah jelaskan tuntas selama 1 jam, begitu ya. Lalu ditanyai sama siswanya. Oke, ada pertanyaan, saya percaya. Pertanyaannya akan jauh lebih banyak daripada pertanyaan yang diberikan pada saya. Kenapa? Gak ngerti kabeh. Gak mengerti semua. Sehingga Allah paham keterbatasan kita, maka itu Allah jelaskan satu demi satu. Nah, dengan hal inilah kita itu bisa mengerti dan meyakini bahwa karena Allah yang ingin berkomunikasi dengan kita. Dan Allah itu sudah mencoba dengan berbagai macam cara yang kita bisa pahami, berkomunikasi dengan kita. Sehingga kita tidak kekurangan cara untuk mengenal Allah yang benar. Saya ulang ya, kita tidak kekurangan cara untuk mengenal Allah yang benar. Walaupun pengenalan itu tidak pernah utuh, pengenalan itu tidak pernah tuntas, pengenalan itu tidak pernah komplit, tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengenal Allah. Sehingga yang perlu dilakukan apa? Ya mari kita terus-menerus belajar. Belajar mengenal Allah. Di dalam banyak hal. Contoh, kalau kita mau bicara di dalam ranah aspek kognitif, ya maka kita perlu belajar misalnya Alkitab yang menyatakan wahyu khusus Allah. Tetapi saya juga mau katakan, apakah berarti sudah cukup belajar Alkitab saja? Oh, saya mau katakan untuk mengenal pribadinya dan untuk berelasi dengan Dia, maka saya percaya dasarnya memang Alkitab. Tetapi Allah itu juga menyatakan dirinya di dalam wahyu umum. Untuk kita itu bisa semakin melihat kebesaran Allah juga. Maka kita juga perlu belajar tuh ilmu-ilmu yang lain, ilmu psikologi, ilmu sains. Dengan kita itu melihatnya semakin banyak, maka kita itu semakin bisa berkata gini, wah keren ya. Wah ternyata luas juga ya. Wah ternyata kompleks juga ya. Kalau kita cuma melihatnya satu, walaupun itu besar, kita tuh melihatnya gini, gede ya, oh gede. Cuman begitu. Tapi begitu ini sudah besar, lalu kemudian kita melihat seolah-olah kayak kita bukan cuma melihat ke depan, tapi kita melihat ke samping, kiri, ke kanan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Kita melihat, wah semakin luar biasa. Maka disitulah kita akan semakin diajak mengenal Allah dengan benar, mengagumi Dia, mengasihi Dia, dan mau semakin hidup di dalam Dia dan bagi Dia.
Sehingga saya harus mengatakan dua-duanya harus ada. Baik yang sifatnya general revelation kita pelajari, ataupun yang sifatnya special revelation juga kita pelajari. Nah, dua-duanya. Ini dalam hal kognitif. Tetapi mengenal Allah melalui apa? Alkitab juga mengatakan mengenal itu bukan cuma sifatnya pengetahuan. Tetapi mengenal itu juga berarti sifatnya adalah melalui pergumulan kehidupan kita berjalan bersama dengan Allah. Nah, disitulah kita melihat apa yang kita pelajari di dalam teori. Ini bukan cuma sebatas teori. Ini bukan cuma sebatas imajinasi. Ini bukan cuma sebatas cerita, tetapi ini hidup. Maka itu kita melihat Allah dengan semakin jelas melalui pengalaman-pengalaman hidup beriman kita, percaya kepada Dia. Ketika kita mau belajar hidup beriman dan percaya, karena kita punya dasar dan bukti, Dia mengasihi kita, Dia menjaga kita, bahkan Dia rela mati buat kita, menebus dosa kita. Apa sih yang Allah tidak berikan bagi kita? Kalau itu memang bukan hal yang memang kita perlukan untuk hidup di dalam Dia dan bagi Dia. Maka dengan kita belajar beriman di tengah-tengah situasi yang sulit, maka saya percaya Tuhan akan menyatakan dirinya dengan jelas. Kita itu akan dicelikkan semakin jelas melihat. Bukan karena Allahnya semakin jelas. Gitu ya. Bukan karena Allahnya lagi buffering, kemudian tinggal dipilih. Mau 720, mau 1080, bukan ya. Bukan demikian. Tetapi kitanya yang diberi kemampuan yang lebih untuk kemudian melihat Allah dengan lebih jelas. Sehingga pengalaman hidup ini juga sangat diperlukan. Maka itu saya yakin dan percaya kenapa Gloria, tempat saya pernah belajar, termasuk UK Petra, tempat sekarang saya mengajar. Ini sebuah institusi yang punya kerinduan yang sama. Bukan cuma mendidik siswa-siswanya di dalam pengetahuan akan Allah, tetapi juga bagaimana kita bisa menghidupi Allah di dalam seluruh area kehidupan kita, termasuk di dalam hal studi, termasuk di dalam hal pertemanan, pembentukan karakter, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita tidak kekurangan cara, ini closing statement untuk pertanyaan ini ya, kita tidak kekurangan cara, mari kita terus belajar untuk mengenal Allah dengan lebih baik dan lebih baik, sampai kita berjumpa sendiri dengan Allah, dan pada waktu itu pun kita masih belajar mengenal Allah. Jadi jangan bayangkan nanti kalau sudah ketemu Tuhan tuh begini, oh Allah, kamu toh lama enggak ketemu ya. Nah, itu bukan Allah, itu teman. Ya. Itu ketika sudah pandemi selesai, lalu kemudian kita ke sekolah itu, weh tambah gemuk ya, gitu ya, tambah subur kamu ya. Nah, itu teman, itu bukan Allah. Tapi kalau Allah itu saya percaya, selama-lamanya kita tidak akan mungkin mengenal Dia dengan tuntas. Tetapi semakin lama, semakin dalam, semakin lama, semakin kompleks. Maka itu kenapa surga tidak membosankan. Teman-teman, kalau kita masuk surga, ya, bayangannya gini, masuk surga, lalu kemudian kita ketemu Allah, setahun belajar tentang Allah tuntas. Maka surga itu bosan. Surga itu bosan. Dan kita di surga selama setahun setelah mengenal Allah. Pada waktu belajar mungkin excited. Wah, semakin dalam. Wah, semakin keren, semakin keren, semakin keren. Setelah itu Allah berkata gini, oke, itu semua tentang saya. Terima kasih untuk waktu yang telah Anda berikan. Saya sudah selesai menyatakan materi saya. Inilah seluruh diri saya. Nah, mungkin kita berkata, terus sekarang ngapain ya? Ngapain kita di sini nih? Boleh enggak Tuhan kita balik ke dunia menderita lagi? Enggak apa-apa deh. Tapi paling enggak tuh rasanya ada sesuatu yang excited deh. Kan penderitaan tuh membuat kita excited tuh. Kalau boleh jujur ya. Jujur lah, ngomongnya gampangnya gini. Nonton film. Kalau nonton film ya dari awal sampai endingnya, itu kisahnya gini. Bangun tidur, sarapan, kerja, baik-baik, pulang, selamat, tidak ada kecelakaan. Tidur, besok pagi bangun lagi, selamat lagi, makan, kerja lagi. Selama 1 jam kita cuma ditontonin begitu saja. Terus kemudian terakhir tulisan the end. Saya percaya itu bioskop pasti kita bakar. Rame-rame kita bakar. Ngapain? Ngapain nonton film kayak gitu loh. Nggak menarik gitu kan. Yang membuat hidup ini menarik apa sih? Karena ada up and down. Betul kan? Nah, sebenarnya bukan up and down-nya yang membuat kita menarik. Sebenarnya kita itu menarik ketika hidup ini tidak stabil. Atau hidup ini senantiasa ada perubahan. Nah, begitu hidup ini tidak ada perubahan, kita itu akan merasa hidup ini tidak layak untuk dihidupi. Di surga, kalau kita mengenal Allah tuntas, maka hidup di surga tidak layak dihidupi. Saya percaya kita akan minta balik dalam dunia. Bahkan kalau perlu kita akan kontak sama iblis. Iblis tolong ajak saya dong, iblis. Balik ke dalam dunia gitu. Tolong ajak saya. Tetapi karena kita mengenal Allah semakin hari, semakin dalam. Selama-lamanya tidak pernah tuntas, tetapi semakin disingkapkan sesuatu hal yang baru. Maka seorang penulis itu pernah memberikan ilustrasi kira-kira sampai seperti ini. Di surga ya, ketika kita ketemu Tuhan ya, dari hari ke hari itu kita berkata gini, wow, 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 wow. Terus tambah lama, tambah lama, tambah lama, tambah tingkatannya tambah tinggi, tambah tinggi. Yang menyatakan apa?
excited-nya semakin tinggi, tapi tidak pernah selesai. Dan itu membuat surga tidak membosankan. Kenapa? Karena memang kita tidak mungkin mengenal Allah dengan tuntas sebagai manusia yang terbatas. Nah, itu kira-kira jawaban saya. Penutupnya panjang juga ya. Thank you, Gus Sam. Sesuatu yang menarik ya, memang pengenalan akan Allah itu bukan sesuatu yang tuntas gitu ya. Kita bisa mengenal melalui pengetahuan, tapi itu tidak cukup. Kita juga mesti mengenal Dia melalui pengalaman yang Tuhan singkapkan dari waktu ke waktu. Ya bersyukur ya mempunyai Tuhan yang sangat memahami keterbatasan kita begitu ya. Tetap semangat ya teman-teman untuk tetap mengenal Allah kita dengan caranya yang Dia bukakan bagi kita. Oke, pertanyaan ketiga Gus Sam. Mengapa harus kekristenan nih gitu ya? Kalau kita tanyain, emang kenapa kok kamu yakin Allahmu yang benar gitu ya? Soalnya kan kalau dari prinsip itu sepertinya kekristenan itu menderita gitu ya. Terus dibandingkan ini sama orang yang tidak bertuhan, kadang-kadang aku kerja keras, aku bisa bahagia. Kamu baca Alkitab kok susah hidupnya. Nah kayak gitu tuh gimana tuh menurut Rosen? Oke, terima kasih. Ini sebenarnya ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama ini pertanyaan yang, wah ini kalau diseminarkan jadi berapa sesi lagi ya. Mengapa harus kekristenan? Nah, kalau boleh saya akan jawab gini, tidak harus sih kekristenan. Saya katakan tidak harus kekristenan. Nah, ini kalau saya cuma stop sampai di sini, langsung setelah ini saya akan dipanggil sama guru-guru agamanya. Maksud Bapak apa ini ya gitu ya? Nah, dengarkan dulu penjelasan saya gitu ya. Saya katakan tidak harus kekristenan, tetapi harus mencari yang benar. Oke. Kalau kita katakan gini, kenapa Kosem sendiri percaya pada kekristenan? Ya bukan karena kekristenannya, tetapi karena kebenaran ada di sana. Tahu bedanya ya? Saya cuma mau mengantisipasi begini loh. Banyak orang berkata, sudahlah pokoknya Kristen aja lah. Pokoknya Kristen itu paling benar. Ya kenapa? Ya pokoknya Kristen. Lah, kalau kita tidak bisa menemukan kebenaran di sana, ya tinggalkan. Tinggalkan. Maka saya pernah ditanyai oleh mahasiswa saya, Pak, kalau suatu hari sampai terbukti, sampai ini if clause ya, pengandaian. Kalau sampai terbukti nih Kristen salah, data-datanya keliru, semua bisa dibantah. Semua bisa. Bapak masih mau percaya kekristenan? Ya saya jawab, ya enggak lah. Kalau sudah terbukti salah, terbukti loh ya. Bukan diasumsikan salah lah. Kalau diasumsikan salah ya, sekarang kita semua bisa berasumsi. Tapi kalau sudah terbukti salah, logika salah, fakta salah gitu ya. Ya buat apa menghidupi kekristenan lagi? Ya yuk kita cari yang lain, yang benar. Jadi teman-teman kita mengikuti, kalau saya menyarankan ya, kita itu bukan mempercaya kekristenan karena orang tua kita, karena propaganda tertentu, tetapi karena kita memang melihat ada kebenaran yang ada di sana. Oke. Nah, itu yang menjadi dasar. Kita mencari kebenaran, bukan mencari kesukaan. Di zaman sekarang terlalu banyak orang yang cuma sekedar mencari kesukaan dan bukan mencari kebenaran. Sampai rela menukarkan kebenaran dengan sesuatu hal yang dianggap suka, yang dia sukai. Nah, di dalam hal ini kita harus mencari kebenaran, bukan kesukaan. Nah, untuk membuktikan kebenaran kekristenan, nah ini panjang, tetapi saya tadi sudah mengatakan poinnya, yaitu secara korespondensi dengan fakta, kekristenan terbukti. Dan kalau saya katakan korespondensi dengan fakta ini maksudnya merujuk kepada Yesus Kristus ya. Karena kekristenan kan dasarnya Yesus Kristus, bukan yang lain. Maka secara fakta historis terbukti, secara logika tidak ada pertentangan di dalam ajaran-ajaran Alkitab. Oke. Dan kemudian kalau kita bisa melihat secara praktis, kita itu bisa menghidupinya. Nah, ini nanti jawaban yang ketiga. Ini yang akan saya pakai untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Tapi ini dasarnya. Dan ini kalau kita lihat, ini sumber umum ya. Ada buku judulnya adalah Seven Type atau apa ya? Seven Theories tentang truth. Truth, 7 kebenaran. 7 teori tentang kebenaran. Sampai kebalik-balik. 7 teori tentang kebenaran. Nah, itu 3 yang utama yang seringkali digunakan adalah korespondensi dengan fakta, koherensi di dalam pemikiran atau logika, dan yang ketiga, secara praktis bisa dihidupi. Bisa bukan berarti mudah. Nah, sekarang kita masuk pertanyaan kedua itu. Kan Kristen itu menderita. Ya memang betul. Kan saya katakan bisa dihidupi, bukan mudah dihidupi. Dan saya percaya bahwa hidup yang layak untuk dihidupi, itu memang bukan hidup yang mudah. Hidup yang layak dihidupi adalah hidup yang bermakna. Dan makna itu seringkali didapatkan bukan dari kemudahan. Oke? Makna itu seringkali didapatkan bukan dari kemudahan, tetapi dari adanya perjuangan, dari adanya pergumulan, dari adanya tantangan.
Dan kalau sekarang kita melihat, kenapa sih ada penderitaan? Maka sebenarnya penderitaan itu ada, karena memang kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga wajar kalau penderitaan itu terjadi. Jangankan kamu memegang kekristenan, kamu tidak usah pegang kristenan pun, apakah hidupmu tidak menderita? Saya percaya itu menderita kok. Kalau ada orang berkata gini, enggak tuh ada orang yang enggak Kristen, tuh lihat hidupnya dia, enggak Kristen, lebih bahagia. Ingat, rumput tetangga selalu kelihatan hijau. Betul kan? Itu pengamatan orang luar. Coba kamu hidupi hidupnya dia. Ada penderitaan-penderitaan tertentu yang kita tuh enggak pahami. Saya ini pernah dikenalkan sama rekan saya ya. Seorang orang Asia yang ada di Amerika dan yang mempunyai perusahaan pesawat. Perusahaan untuk bongkar pasang pesawat, gitu ya. Jadi dia bagian reparasinya. Dan itu perusahaannya dia. Pegawainya dia bule. Orang kaya. Kalau nyumbang itu ya, nyumbang untuk gereja, nyumbang untuk pelayanan ya, itu kayak nyumbang berapa M tuh nggak mikir. Ini karena kan di Amerika ya, nyumbang M rupiah ya, hitungannya kayak ya berapalah, nggak mikir gitu. Kayak beli kacang goreng gitu kali ya. Diceritai pernah ada orang datang sama dia minta sumbangan dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya dicek datanya jelas semua, dikasih sumbangan. Orangnya murah hati sekali gitu ya. Ngelihat dia tuh kayak gini loh. Ih, ngeluarin duit enak ya. Enak banget loh. Ngeluarin M tuh tinggal gini loh. Itu sudah hasilnya M, satu kertas ini loh. Sudah M. Kalau kita ngeliat itu enak ya. Seumur hidup saya nggak pernah punya M loh. Sampai sekarang nggak pernah punya M. Ngelihat aja nggak pernah uang sebanyak itu. Jadi ketika kita bandingkan dengan hidup kita gitu ya. Aduh, saya ngeluarkan uang 100.000 aja mikir gitu ya. Dia ngeluarkan M tuh enggak. Sudah, keluarkan M. Gila. Dan saya pernah kemudian juga diundang di dalam sebuah persekutuan rumah tangga gitu ya, di sebuah jemaat. Dan ini memang jemaat-jemaat yang high class di Surabaya. Dan saya ingat salah satu obrolannya itu kira-kira gini. Wah, mobilmu baru ya? Dan kemudian saya baru lihat tuh di garasinya. Itu mobil tuh bukan cuma satu, cuma dua. Ada 7 mobil di garasinya. Dan itu yang bermerek semua. Dan kemudian dia bilang, ah iya, itu kemarin pas lihat di showroom, kok cantik ya, udah tak beli aja. Dalam hati saya tuh langsung begini loh, Tuhan, kenapa dunia ini tidak adil? Saya untuk beli mobil saya tuh bergumur mikir ini waktu ada promo-promo tuh sampai bawa kalkulator ngitung, ini sanggup apa enggak cicilannya. Yang ini cuma ngelihat gitu, cantik ya, udah bungkus satu gitu. Kok nggak adil? Kesannya. Yang sono kan lebih bahagia. Betul kan? Nah, tapi ketika saya tahu pergumulan orang tersebut, saya katakan hidupnya juga nggak mudah. Ada pergumulan-pergumulan yang tidak gampang. Sehingga penderitaan itu masalah universal, teman-teman. Nggak ada satu orang pun yang bebas dari yang namanya penderitaan. Entah kita Kristen, entah kita tidak Kristen. Cuman saya mau katakan, ada penderitaan-penderitaan yang memang spesifik Kristen. Yaitu penderitaan karena iman. Penderitaan karena Kristus. Penderitaan karena kebenaran. Nah, di dalam hal inilah, ketika kita melakukannya, satu hal, ada sukacita, ada damai, atau bahasa umumnya itu adalah ada kepuasan hidup yang dicari oleh seluruh dunia, yang tidak didapatkan melalui kesenangan. Maka ada seorang tokoh yang berkata, sebenarnya yang bermasalah itu bukan problem of pain. Pain itu kadang-kadang menghasilkan meaning. Tetapi yang bermasalah itu adalah problem of pleasure. Karena di dalam pleasure, itu seringkali kita tidak mendapatkan makna apapun. Kita senang nggak? Oh, nonton, senang minum, senang clubbing, senang game. Ya, tapi setelah itu apa? So what setelah itu? Ya selesai. Nggak ada apa-apa. Tetapi sementara ketika kita tuh bersedia melakukan kebenaran, hidup tunduk mengerjakan firman Tuhan, maka di waktu itulah kita itu menderita. Tetapi ada makna yang kita dapatkan. Dan itu yang membuat hidup ini berharga dan layak untuk dijalani. Maka tidak heran teman-teman banyak orang yang mau menderita demi kebenaran dan demi iman. Karena apa? Karena kehidupan itu adalah kehidupan yang jauh lebih layak dihidupi daripada sekedar mendapatkan kesenangan-kesenangan yang sementara dan yang memang tidak pernah mendapatkan kepuasan. Nah, tidak heran sekali lagi C.S. Lewis mengatakan, jika kamu menemukan di dalam hidupmu di dalam dunia ini, tidak pernah ada satu hal pun yang bisa memuaskan hatimu. Maka sadarilah, kita bukan diciptakan untuk dunia ini, tapi kita diciptakan untuk dunia yang lain. Ini ucapan C.S. Lewis, yang menunjukkan bahwa kita bisa jadi tidak dipuaskan dengan apapun di dalam dunia ini. Karena memang kita bukan diciptakan untuk dunia ini. Satu-satunya yang bisa memuaskan dia cuma Tuhan.
Maka begitu Tuhan kita itu sudah ada tinggal di dalam hati setiap kita. Bertahta di dalam hati kita. Dan kita hidup di dalam Dia. Maka hidup kita itu akan puas. Hidup kita itu akan bermakna. Hidup kita akan bahagia. Meskipun proses perjalanan hidup yang kita jalani ada pergumulan dan ada penderitaan. Ya, thank you, Sam. Sepertinya ini sudah menjawab pertanyaan yang keempat, karena pertanyaan keempat tadi itu ada pertanyaan tentang jika Allah itu kasih, kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan gitu ya. Ternyata penderitaan itu adalah sebuah kesempatan gitu ya, yang Tuhan izinkan bagi kita gitu ya, untuk melihat bahwa kepuasan kita bukan terletak di dunia ini, tapi untuk dunia yang lain, yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya. Betul ya, Gus Sam ya? Iya, Bu. Salah satunya itu. Thank you. Sepertinya waktu kita sudah habis nih ya. 3 pertanyaan, 4 tadi juga sudah terjawab melalui penjelasan yang terakhir. Baik Bapak Ibu dan para siswa sekalian, kita bersyukur hari ini kita bisa mendengarkan pemaparan tentang ya memang Tuhan itu tidak sepenuhnya begitu kita bisa pahami dengan tepat karena Dia adalah Allah, dan kita sulit untuk memahami Dia, tapi bukan berarti kita harus menyerah, karena pemahaman itu memang adalah anugerah dari Tuhan melalui iman, dan itu akan terus-menerus terjadi secara berkelanjutan seumur hidup kita. Nah, kita bersyukur Tuhan boleh memakai penginjil Samuel untuk boleh memaparkan ini bagi kita. Saya persilakan untuk Kosem bisa menyampaikan closing statement sekaligus juga menutup kita di dalam doa. Silakan Kosem. Oke, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk waktunya. Satu dorongan saya adalah mari kita terus sama-sama belajar di dalam proses. Saya percaya apa yang dibagikan ini sangat terbatas dan masih ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Maka kerinduan saya, termasuk juga untuk diri saya, kita sama-sama semuanya belajar untuk mengenal Allah dengan lebih baik lagi. Melalui segala hal yang Tuhan telah berikan dan nyatakan bagi setiap kita. Termasuk secara khusus juga melalui kitab suci, yaitu Alkitab yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Mari kita belajar mengenal Allah dengan satu tujuan, supaya kita boleh kemudian semakin kagum dan takjub kepada Dia. Saya percaya itu cara baca yang paling tepat ya. Kalau kita melihat sesuatu yang indah, kita nggak berkata, wow, itu pasti ada yang salah dengan diri kita. Semakin indah, semakin kita akan mengagumi. Dan ketika kita semakin mengagumi, kita akan semakin mau rindu untuk hidup di dalam Dia. Karena Allah yang besar itu bukan cuma Dia bertata di surga, tapi Dia mengundang kita untuk tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam relasinya. Dan ketika kita sudah tinggal di dalam Dia, kita dipenuhi dengan kasih-Nya. Disitulah kita akan semakin didorong untuk hidup bagi Dia, menyatakan kemuliaan-Nya. Nah, kiranya proses pembelajaran yang kita lalui dalam segala hal, termasuk melalui sekolah dengan segala macam hal ya, semua bidang ilmu, ingat semua bidang ilmu adalah miliknya Tuhan yang patut kita pelajari, jadi bukan cuma agama saja gitu ya. Jadi dalam hal ini saya tidak membela guru agama saja Bapak Ibu ya, tapi semua bidang ilmu itu adalah miliknya Tuhan yang harus dipelajari untuk mengenal Allah dengan lebih baik. Mari kita pakai semuanya itu dengan sebaik-baiknya. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kesempatan kami boleh belajar mengenal Engkau lebih lagi. Meskipun tetap di dalam keterbatasan kami, tapi kami bersyukur. Kami tahu Engkaulah yang rindu untuk menyatakan diri. Engkaulah yang akan bekerja menolong setiap kami. Belajar dari satu waktu demi satu waktu, semakin disingkapkan akan kebenaran-Mu. Berkati ya Tuhan untuk rekan-rekan yang ada di SMA Gloria ini, baik para guru, kepala sekolah, termasuk juga rekan-rekan siswa yang ada. Berkatilah Tuhan, karena kami semua bersyukur kami boleh ada di dalam sebuah institusi yang baik, yang memikirkan bagaimana kami bertumbuh, bukan hanya di dalam aspek intelektual kami, tapi juga dalam aspek spiritual kami. Dan kami rindu kiranya melalui semua sarana yang ada, kami belajar untuk mengenal Engkau lebih lagi, kami bertumbuh di dalam Engkau, dan kami mau hidup bagi Engkau untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah jikalau sebentar kami akan melanjutkan kegiatan studi kami, berkatilah apapun yang kami kerjakan. Secara khusus di tengah-tengah kondisi pandemi yang belum selesai, hamba-Mu terus berdoa bagi rekan-rekan, baik guru, siswa di sekolah Gloria ini, tambahkan kesehatan, jauhkan kami daripada yang jahat. Secara khusus ketika para guru sudah mulai kembali beraktivitas dari kantor, melakukan pekerjaannya, Tuhan juga berkati dan tolong.
Jagai setiap kami ya Tuhan. Dan kami terus berdoa kiranya pemulihan kondisi dunia ini segera Tuhan juga hadirkan. Supaya kami kembali boleh menjalankan kehidupan kami. Dan kemudian kami boleh melakukan dengan lebih baik lagi. Karena kami menyadari dan mensyukuri segala hal yang selama ini kami nikmati itu anugerah Tuhan. Dan ketika kami sekarang dibatasi, kami tahu ada proses pembelajaran yang kami harus lalui. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, terima kasih teman-teman siswa. Ya, terima kasih. Kosem tunggu sebentar ya Bapak Ibu, tunggu sebentar. Para siswa dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Webinar kita sudah usai. Silakan open mic untuk boleh saling menyapa satu dengan yang lain. Ya. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Terima kasih Pak, makasih Bu. Makasih Pak, makasih Bu. Sama-sama. Terima kasih.